Shalom kekasih Kristus, suatu yang menyenangkan kita dapat berjumpa lagi pada renungan melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini tentunya kita semua tetap ada dalam damai dan anugerah Tuhan, baik untuk pribadi kita maupun keluarga. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kekuatan dan pengaruh dunia tidak menghancurkan akar-akar keimanan sampai Maranatha, kedatangan Kristus kali yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu buat kesempatan dan waktu yang indah. Biarlah Engkau terus isi pikiran hati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan rohani kami tidak mudah dipengaruhi hal-hal yang dapat menghancurkan keimanan kami, Tuhan. Kami rindu kami semakin kuat dan kami terus menjadi saksi-saksi-Mu lewat hati kami, lewat pikiran dan perbuatan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, berikan kemampuan dengan kekuatan Roh Kudus untuk kami menjalani semua yang disampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan ini merupakan isi hati-Mu yang membangun iman dan kerohanian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pengaruh yang menghancurkan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 16 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Bagi sebagian ibu-ibu pasti mengetahui apa yang namanya ragi. Ragi berasal dari spesies jamur. Saat dicampur dalam adonan akan menjadikan adonan tersebut terfermentasi yang akan membantu terjadinya proses pengembangan. Ragi yang digambarkan Tuhan adalah tentang pemahaman atau ajaran orang percaya dan kemudian berproses dan mengembang di dalam pemahaman, pikiran, dan perasaan mereka yang berlangsung berabad-abad sehingga membusukkan pertumbuhan iman. Suatu kali saat Yesus bersama murid-muridnya pergi menyeberang danau, Yesus menyampaikan sebuah pesan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Tercatat dalam Matius 16 ayat 6. Yesus memberikan pesan untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi ini bukan kepada orang-orang di luar sana, melainkan kepada para murid. Tentunya Yesus pun memberi pesan pada kita yang sekarang agar kita peka terhadap efek ragi yang dapat mengeluarkan mikroorganisme pembusuk dan mulai berfermentasi terhadap pertumbuhan iman yang seharusnya mengalami pertumbuhan yang baik dalam kebenaran, malah menjadi rusak. Efek pembusukan ini biasanya tidak terasa, bahkan terjadi tanpa disadari. Kita pikir masih berjalan dengan koridor yang benar, masih melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dan hal-hal rohani lainnya. Tetapi ternyata paham, pola pikir, dan isi hati kita diam-diam sudah terkena ragi ajaran yang membusukkan iman dan rohani. Jadi pekalah terhadap efek ragi yang dapat membusukkan iman kita. Ini merupakan pengaruh yang menghancurkan. Kekasih Kristus, kita harus peka terhadap ragi orang Farisi. Karena orang Farisi adalah suka memberikan penghakiman terhadap orang lain. Orang-orang Farisi memang orang-orang yang mengenal hukum-hukum Taurat secara mendalam. Itulah sebabnya mereka suka berkhotbah di tempat-tempat umum, tetapi perilakunya tidak sama dengan apa yang diajarkannya. Mereka menganggap diri yang paling baik, paling suci, dan paling benar, sehingga mereka seperti yang mempunyai hak untuk menghakimi orang lain. Sikap orang Farisi juga pamer rohani, di mana mereka juga haus akan pujian dan penghormatan. Doa seperti orang munafik. Itulah yang gemar dilakukan orang Farisi. Mereka suka memamerkan betapa kudus dan rohaninya mereka, berdiri di rumah ibadat, bukan karena mereka ingin menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, melainkan agar dilihat orang, atau di tikungan-tikungan jalan supaya siapapun yang lalu lalang bisa melihat dan memuji mereka. Mereka lebih mementingkan pamor, popularitas, pujian, penghormatan, apa kata orang lain ketimbang apa kata Tuhan tentang mereka. Tercatat dalam Matius 6 ayat 5. Kekasih Kristus,
kita juga harus peka terhadap ragi orang Saduki. Mereka secara lahiriah beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka memungkiri kekuatannya dan mujizat-mujizat yang terjadi dari Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 8 dikatakan bahwa orang-orang Saduki menolak untuk percaya tentang adanya kebangkitan, keberadaan malaikat maupun roh. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa beribadah hanya untuk kehidupan yang baik di dunia ini saja. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya dan mujizat-mujizat yang terjadi dari Tuhan. Orang-orang Saduki ini cenderung mempertanyakan segala sesuatu mengenai prinsip kebenaran dan bersikap negatif atau skeptis. Memakai logika dan kemampuan rasional manusia membuat orang Saduki sulit menerima kebenaran yang dibawa Kristus dari tahta Bapa. Mereka suka berdebat, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mencari kesalahan. Mereka sibuk menyanggah dan melawan ketimbang mencoba meresapi kebenaran. Mereka mencari penjelasan ilmiah terhadap perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dan pengajaran yang berasal dari kerajaannya. Merasionalisasikan firman sesuai kemampuan pikiran manusia, bukan menganggap firman sebagai sebuah otoritas tertinggi yang harus dipatuhi dan dilakukan dan dijadikan sebagai kebenaran yang mutlak. Seperti halnya ragi orang Farisi, ragi orang Saduki sangatlah berbahaya bagi perjalanan kita menuju kehidupan yang kekal. Ragi ini bisa berfermentasi dan mengembang dalam kerohanian kita tanpa kita sadari. Kalau kita tidak waspada mengawasinya, kita akan menjadi orang-orang yang paling malang di dunia ini, seperti yang dikatakan Paulus. Ingat, hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kita sebagai murid Kristus sekarang, pekalah terhadap efek ragi orang Farisi dan orang Saduki, agar kita menghasilkan pertumbuhan iman dan menghasilkan buah-buah rohani yang matang dan baik, di mana semua itu membawa kesukaan bagi Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang menyegarkan, menguatkan, menginspirasi kami, sehingga kami mampu mewaspadai kehidupan kami dengan ajaran-ajaran di luar dari kebenaran firman-Mu. Yang terlihat mungkin masuk logika, yang terlihat juga bisa dicerna secara akal, tetapi itu membawa keimanan kami bukan semakin kokoh di dalam Engkau, yang mengandalkan Engkau, tetapi kami cenderung mengandalkan kekuatan pikiran kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Pimpin kami supaya kami tetap terarah di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Supaya kami juga terus makin berakar melalui kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, bawa kami untuk senantiasa membaca kebenaran firman-Mu, bukan membaca literatur rohani, tetapi firman Tuhan yang menguatkan iman dan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami, agar seluruh kehidupan kami menyukakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.